Perkembangan kepribadian adalah sebuah wawasan pengetahuan dan keterampilan manusia yang bersifat luas dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Perkembangan kepribadian terdapat dua tipe, yaitu kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Kepribadian introvert sendiri adalah orang yang cenderung fokus kepada pikiran, perasaan, dan mood yang berasal dari dalam diri sendiri alias internal. Ciri-ciri orang introvert. Pertama, introvert cenderung menyimpan perasaan sendiri. Kedua, terlihat pendiam atau menarik diri ketika berada di tengah-tengah sekumpulan orang. Ketiga, sangat sadar diri dan memikirkan segala sesuatu sebelum bertindak. Dan yang terakhir, lebih mudah bersosialisasi jika bersama dengan orang yang sudah mereka kenal baik. Selanjutnya, perkembangan kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert yaitu kepribadian yang berkebalikan dengan introvert. Mereka lebih senang berada di keramaian yang mana terdapat banyak orang di dalamnya dibandingkan dengan tempat sunyi. Ciri-ciri orang ekstrovert. Pertama, ekstrovert lebih senang berinteraksi dan bersosialisasi. Yang kedua, lebih mudah bergaul. Yang ketiga, selalu bersemangat dan antusias. Dan yang terakhir, ekstrovert spontan dalam berbicara atau bertindak. Faktor penyebab seorang anak menjadi introvert. Ada beberapa faktor yang biasanya mendorong seorang anak berubah menjadi introvert. Di antaranya adalah 1. Trauma terhadap bullying yang dialaminya di masa kecil. Kedua, kehilangan orang yang dicintai. Ketiga, terlalu banyak kegagalan yang dialami. Keempat, pengkhianatan yang terjadi secara terus-menerus. Dan yang terakhir, lingkungan yang tidak mensupport. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang introvert agar kembali menjadi orang yang ekstrovert. Di antaranya adalah menulis tentang hal-hal yang menarik, mendalami bidang yang diminati, melakukan interaksi sederhana seperti menyapa orang dengan kontak mata yang baik, belajar public speaking, menikmati waktu sendiri, dan lainnya. Jenis-jenis kepribadian dalam pemerolehan bahasa. 1. Koleris. Kelebihannya, tipe ini berbakat menjadi pemimpin, suka berprestasi dan mengorganisasikan, hidupnya berorientasi pada tujuan, aktif dan dinamis, berkemauan keras dan tidak mudah putus asa. Kelemahannya, orang bertipe koleris terlalu bersemangat, suka memerintah dan tidak sabaran, keras kepala dan kaku, menyukai kontroversi dan pertengkaran, tidak mau menyerah kalau kalah. 2. Sanguinis. Kelebihannya, kepribadian yang menyenangkan, ceria, supel, dan suka bicara dan bercerita, punya selera humor yang baik, emosional, dan demonstratif. Kelemahannya, mendominasi percakapan dan suka membesar-besarkan, egoistis, suka mengeluh, kekanak-kanakan, tidak pernah dewasa, mudah marah atau emosional. 3. Melankolis. Kelebihannya, perfeksionis, standar tinggi, cenderung diam dan pemikir sehingga membutuhkan ruang dan ketenangan supaya bisa berpikir dan melakukan sesuatu, serius dan bertujuan, analitis, berbakat dan kreatif. Kelemahannya, mengingat yang negatif dan menikmati sakit hati, citra diri rendah dan merendahkan diri sendiri, standar suka terlalu tinggi, sangat memerlukan persetujuan, mementingkan diri sendiri. 4. Plekmatis. Kelebihannya, kadang tipe ini dipandang sebagai orang yang lamban. Sebenarnya bukan karena ia kurang cerdas, tapi justru karena ia lebih cerdas dari yang lain, mudah bergaul dan santai, mudah diajak rukun dan menyenangkan. Kelemahannya, terlalu pemalu dan tidak banyak bicara, tidak suka keramaian, suka takut dan khawatir, mementingkan diri sendiri dan suka merasa benar sendiri. Dalam analisa perkembangan kepribadian seorang remaja, perlu didukung oleh beberapa orang yang berperan penting dalam mengembangkan kepribadian. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua menyadari pola asuh dapat berdampak pada kepribadian anak, maka dari itu, bimbingan orang tua yang baik sangat diperlukan. Orang tua tidak boleh membedakan anaknya, sehingga tidak muncul rasa kecemburuan pada anak. Orang tua harus bisa memahami anaknya. Orang tua tidak boleh berperilaku kasar kepada anaknya agar anak tersebut tidak menjadi seorang yang keras.
Yang kedua adalah wali kelas. Wali kelas merupakan orang kedua bagi seorang anak di suatu ruangan kelas di sekolah. Di sini, para wali kelas harus berperan sebagai motivator, pendidik, teman, bahkan seorang guru juga harus paham terhadap kondisi para siswanya. Yang ketiga adalah guru bidang studi. Setiap guru bidang studi juga mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi dan memahami siswanya yang berkepribadian berbeda-beda, baik menggunakan mapel, melakukan gaya belajar ekstra, menceritakan beberapa pengalaman yang dapat menjadi motivasi untuk siswanya, serta saling bertukar pikiran agar komunikasi tetap berjalan baik. Yang keempat adalah kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan dalam pendidikan karakter siswa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer, yaitu sebagai penentu kebijakan yang mampu mengakomodir seluruh kebutuhan siswa terkait pendidikan karakter. Yang kedua yaitu pemimpin, yaitu memberikan petunjuk dan pengawasan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga adalah mendorong semua guru dan karyawan untuk menjadi model karakter yang baik bagi semua siswa. Kelima adalah PKS 3. PKS 3 sangat membantu perkembangan kepribadian introvert maupun ekstrovert siswa usia sekolah menengah. PKS 3 selalu memperhatikan setiap kegiatan siswanya. Setiap ingin mengambil keputusan, PKS 3 pasti meminta pendapat terlebih dahulu kepada siswa agar siswa merasakan kenyamanan dan proses pendidikan untuk membentuk kepribadian yang baik.